إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas limpahan karunia nikmat yang masih diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Ini semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah, di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga istiqamah dan sampai hari kiamat kelak kita tetap menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang berbahagia ini insyaallah kita ingin menjelaskan dan membahas mengenai tentang yaitu kurban. Yang mana jamaah sekalian, kurban adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Allah jadikan dua ibadah di bulan Dzulhijjah, di antaranya ada ibadatul hajj dan ibadatul kurban. Ada ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan tentang ibadah kurban. Istilah kurban jamaah sekalian, ini dari kata kurbanan atau taqarruban. Maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terkenal di kalangan masyarakat yaitu dengan istilah ibadah kurban. Namun di dalam istilah yang lain di dalam syariat itu disebut kurban adalah al-udhiyah. Nah, al-udhiyah di sini diambil dari kata ad-duha, maknanya pada waktu duha. Karena memang salat Idul Adha dan juga pelaksanaan kurban itu dilaksanakan pada waktu duha, maka disebut dengan al-udhiyah. Adapun secara istilah, al-fuqaha, para ulama, mereka memberikan definisi dari al-udhiyah. Mereka mengatakan ma yudbahu min bahimatil an'am ayyamin nahri bisababi indal adha taqarruban ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna udhiyah atau yang disebut dengan kurban yaitu
binatang peliharaan yang disembelih pada waktu-waktu penyembelihan disebabkan datangnya hari raya Idul Adha, tidak lain lil taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari definisi al-udhiyah atau yang disebut dengan kurban. Namun jamaah sekalian, ketika kita sudah tahu definisi istilah dari kurban, maka apa hukum berkurban itu? Maka sepakat para ulama bahwa kurban itu disyariatkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Mughni, yang beliau mengatakan ajma'ul muslimun ala masyru'iyyatul udhiyah, bahwa sepakat para kaum muslimin disyariatkan bahwa Idul Qurban itu bagian daripada syiar-syiar Islam, dan itu disyariatkan. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah pun mengatakan dalam kitab Fathul Bari, yang kata beliau wala khilafun fi kuniha min syara'id din, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa kurban itu disyariatkan, yakni di dalam Islam. Yang menjadi pertanyaannya, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum kurban itu sendiri? Maka para ulama menjadikan dua pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama, ini jumhur ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, berarti sunnah yang mendekati kepada wajib. Itu berdasarkan sebuah hadis yang mana datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza dakhalat al-'ashru wa arada ahadukum an yudahhi fala ya'khudunna min sya'iri wa bashiri wala min asfiri syai'an hatta yudahhi. Dari Ummu Salamah, Nabi SAW apabila masuk 10 hari dari bulan Dzulhijjah, maka diantaranya beliau mengatakan yang hendak berkurban tidak boleh dia memotong dari rambut kuku sedikit pun sampai benar-benar dia menyembelih kurbannya. Hadis ini menunjukkan bahwa di sini hukumnya adalah sunnah. Ya, pendapat yang pertama adalah hukumnya sunnah. Namun pendapat yang kedua itu hukumnya adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya dalil yang mengatakan bahwa hukumnya wajib berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, yang Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, dari sini menunjukkan siapa yang mampu memiliki tabungan, punya harta yang bisa untuk membeli hewan kurban, lam yudahi, kata Nabi dia tidak mau berkurban. Apa kata Nabi SAW? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Artinya jemaah sekalian, hadis ini ketika umatnya Nabi SAW memiliki harta, punya simpanan uang untuk bisa membeli hewan kurban, walam yudahi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat kata Nabi dari tempat salat kami. Dan ini menunjukkan hadis para ulama bahwa
ini hukumnya wajib, sebagaimana Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala beliau berpendapat demikian. Nah, di antara dua hukum ini dikuatkan juga hukum yang menjadikan wajib dalam hadis yang lain, itu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Nabi SAW sabdakan, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyatan. Wahai manusia, ketahuilah bahwa diwajibkan atas diri keluarga dia berkurban di setiap tahunnya. Jadi setiap tahun jika suatu keluarga, ya satu individu ketika dia memiliki harta, punya simpanan, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan dari hartanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan bahwa hukum kurban hukumnya adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan berkurbanlah, yaitu untuk Rabbmu. Di sini adalah satu kata perintah. Di dalam kaidah, ketika di dalam Al-Quran itu menunjukkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah wajib, sampai ada datang dalil yang memalingkan dari perintah wajib itu kepada yang sunnah dan kepada yang lainnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui jamaah sekalian, di antaranya kalau kita mampu untuk membeli seekor hewan kurban, kita memiliki kemampuan, memiliki harta, maka wajib baginya untuk berkurban. Kemudian di dalam berkurban kita menyembelih itu telah diatur di dalam syariat Islam. Tidak bisa kita yaitu menyembelih hewan kurban dengan tata cara kita sendiri atau kita mengatur dari waktu kita yaitu berkurban. Maka di antaranya waktu mulai berkurban itu selesai dari salat Idul Adha. Ini yang disepakati. Kerana Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Man kana dzabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha." Barang siapa yang dia berkurban, menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Idul Adha, maka kata Nabi, falyadbah ukhra makanaha, maka hendaknya dia mengulangi untuk menyembelih lagi. Kerana siapa yang ketika dia menyembelih sebelum yaitu selesai dari salat Idul Adha, maka kurbannya itu tidak sah. Kerana di zaman itu ada sahabat yang menyelisihi sunnah beliau, menyelisihi syariat Nabi SAW. Sahabat tersebut adalah yang bernama Abu Burdah, yang ketika itu mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, fa inni nasabtu syati qabla salat, araftu anna al-yawma yawmul akli wa syurb." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih hewan kurbanku sebelum sholat, dan aku mengetahui bahwasanya hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari makan dan minum. Maka beliau itu lebih suka hewan kurbannya dipotong yang pertama kali di rumahnya, maka dijadikan yaitu sarapan. Wa taghaddaitu qabla an atiya shalah, dijadikan buat sarapan keluarganya, kemudian sebelum berangkat keluarga sudah makan dari hewan kurbannya, disembelih sebelum salat Idul Adha. Apa kata Nabi SAW? Syatuka syahtu lahmi, bahwa hewan kurban yang engkau sembelih itu adalah hewan biasa, bukan hewan kurban yang dikhususkan kepada hari kurban. Kenapa demikian jamaah sekalian? Bahwa sahabat Abu Burdah ini menyelisihi syariat Nabi SAW. Karena Rasulullah perintahkan memotong, menyembelih hewan kurban itu selesai dari salat Idul Adha. Lihat sahabat
yang keimanannya yang tidak diragukan lagi, hidup di zaman Nabi SAW, ketika dia menyelisihi dari syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak diterima ibadah kurbannya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, bahwa ibadah itu adalah taufiqiyah. Ibadah itu harus berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi sahabah. Maka ketika kita sudah niatnya bagus, berkurban tidak ingin riya, tidak ingin sum'ah, tidak ingin ujub, tapi kita harus benar ketika kita menyembelih hewan kurban, harus di atas syariat apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnul Katsir itu beliau mengatakan, ruknul amali mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla waswaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ibadah itu memiliki ada rukunnya, agar ibadah kita yang kita lakukan itu dapat diterima Allah. Yang pertama beliau katakan khalisan lillahi azza wa jalla. Dia harus ikhlas. Dia harus menunjukkan segala sesuatu ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, waswaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu harus berdasarkan syariat apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, ini yang harus perlu kita ketahui dari kita menyembelih, susunannya setelah salat Idul Adha. Lalu sampai kapan akhir waktu berkurban itu? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa akhir berkurban itu adalah sampai pada ayam tasrik, sampai waktu-waktu tasrik. Disebutkan kata Nabi SAW, kullu ayyamin tasyrik dzabhun, bahwa semua hari tasyrik itu adalah di mana hari-hari menyembelih hewan kurban. Dalam hadis yang lain, ayyamu tasyrik, jadi ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillahi azza wa jalla, bahwa hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hari tasyrik diantaranya 11, 12 dan 13. Maka jamaah sekalian, pada 10 Dzulhijjah kita masih belum memiliki harta, masih belum terkumpul kita uangnya. Ketika di hari ke-11, ke-12, ke-13 ternyata kita dapat bonus, ada rezeki yang tidak disangka-sangka, maka pada saat itulah maka segeralah kita berkurban, karena ini syariat sebagai syiar Islam. Di antaranya faidah-faidah hikmah kita berkurban, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya itu hikmah disyariatkannya berkurban. Yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa mensyukuri nikmat Allah yang pertama adalah yaitu dengan ibadah. Ibadah yang dimaksudkan adalah salat, sebagaimana kita diciptakan Allah Azza wa Jalla, yaitu kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan ibadah, yaitu dengan salat. Yang kedua yaitu dengan menyembelih hewan kurban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fashalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Di sini tanda hikmah kita diperintahkan, disyariatkan untuk berkurban. Di antaranya pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang lain, bahwa hikmah dari berkurban ialah sunnah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan telah diikuti dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu diangkat lagi syiarnya, bahwa ketika kita mengambil pelajaran membawa syariat yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, pada saat itu diperintahkan untuk berkurban, menyembelih kepada anaknya. Di situ kita bisa mengambil dua faidah. Apabila seorang mukmin, al-mu'minu dzalika iqtida bihima fi sabri ala ta'atillahi azza wa jalla wa taqdimi mahabbatuhu azza wa jalla
ala hawa nafsi wa syubhat. Kata beliau bahwa ketika kita menegakkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, di antara kita harus mendapatkan dua faedah. Yang pertama adalah agar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dari Nabi Ismail ketika dijadikan sebagai yaitu hewan kurban oleh ayahnya. Ini hikmah daripada kita disyariatkannya berkurban. Disebutkan Ibnu Taimiyah, kata beliau bahwa syariat berkurban, innal udhiyah min sya'ari yani fil Islam, bahwa berkurban itu diantaranya syiar-syiar Islam yang terbesar. Maka di sini yang paling terbesar, yang paling tinggi kedudukannya, hikmah diantara berkurban, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini hikmah berkurban yang paling tinggi kedudukannya, bahwa sesungguhnya salatku, jadi sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Berarti di situ berkurban tidak lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara berkurban itu ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat berkurban itu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jenis hewan yang tidak boleh dijadikan untuk kurban. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini melarang arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan yaitu hewan kurban. Yang pertama kata beliau, al-awra'ul bayyinu awaruha, yang mana hewan tersebut yang jelas yaitu buta matanya yang sebelah, ini tidak bisa dijadikan kurban. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, yang jelas hewan tersebut adalah hewan yang sakit. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dhalluha, yang ketiga ini yang jelas hewan tersebut pincang kakinya. Yang keempat, wal katsiratul lati la tunki, hewan tersebut yang tidak memiliki sumsum, alias hewan tersebut adalah kurus. 4 hewan tidak boleh dijadikan kurban. Maka kita hendak berkurban itu mencari hewan yang terbaik. Jangan sampai kita berkurban demi mengharapkan ganjaran dari Allah, demi mengharapkan agar kita dekat dengan Allah Rabbul Alamin, namun kita tidak bisa membedakan mana hewan kurban yang bisa dijadikan untuk berkurban, mana yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 itu yang dilarang, tidak boleh dijadikan kurban. Maka di antara yang paling terbaik, ada yang paling afdal ketika kita berkurban. Jadi binatang yang paling afdal sebagaimana kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu berkurban dengan 2 ekor ya kibas, atau yang disebut dengan domba. Namun ada ciri-ciri yang Rasulullah kurbankan hewan tersebut. Di antaranya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam doha bi kabshaini afranaini amlahaini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban itu dengan 2 ekor kibas, yang mana kibas tersebut bertanduk dan berwarna indah, berwarna bagus. Maka para ulama mengatakan yang dimaksudkan berwarna bagus itu adalah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, binatang kibas tersebut jenisnya adalah jantan yang berbadan besar. Ini yang paling terbaik, yang paling utama. Dan juga para ulama mengambil istinbat hadis ini, bahwa binatang yang paling afdal adalah kibas yang bertanduk dan berwarna bagus, indah. Bahkan sepakat para ulama
Itulah hewan yang dijadikan sebagai kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para ulama yang lain seperti Al-Imam As-Siddiq Hasan Al-Khan rahimahullah ketika menjelaskan amlahaini, Rasulullah itu memotong 2 kibas yang amlahaini berwarna bagus. Kata beliau, di antaranya maksudnya adalah kambing tersebut atau domba tersebut berwarna putih, kemudian ada bercampur dengan kehitam-hitaman, ada campur dari warna hitamnya. Itu yang kriteria yang paling afdal. Maka kita cari sebagaimana yang dikorbankan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berwarna hitamnya. Namun dia dalam hadis yang lain itu disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah pernah berkurban dengan 2 kibas yang bertanduk, namun nampak jelas kejantanannya. Kata beliau, melihat dengan mata, kemudian dari mulutnya, kakinya itu berwarna hitam. Jadi dilihat dari mata, mulut dan kakinya yang berwarna hitam. Di satu hadis yang lain, semuanya putih namun ada corak hitamnya. Maka itulah kriteria hewan kurban yang paling utama, yang paling afdal, yang kita bisa mencarinya. Maka di antaranya kita telah mendapatkan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kambingnya besar, kemudian jantan, kemudian dari warna kulitnya itu cerah, yaitu bagus, kemudian putih dan ada kehitam-hitamannya. Di hadis yang satunya mengatakan dari mulut, kemudian dari kaki, itu dari mata, itu ada berwarna hitam. Itulah yang paling afdal, yang paling utama. Jadi di dalam berkurban kita diatur di dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu hukumnya tidak wajib, hanya mustahab, hanya sunnah saja. Kalau kita tidak mendapatkan sebagaimana yang dikurbankan oleh Rasulullah SAW, maka kita berkurban dengan apa yang kita dapatkan. Bahkan kita berkurban dengan seekor kambing atau domba dari betina, itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Hanya saja sebagian ulama al-fuqaha mengatakan hukumnya adalah makruh. Ketika dikatakan sebagai hukumnya makruh, ketika hewan betina semua disembelih, maka tidak akan ada lagi yang berkembang biak. Jadi hukumnya makruh. Kalau tidak ada lagi yang jantan, maka boleh kita menggunakan dengan hewan yang jenisnya betina. Namun sebaik-baiknya kita kurban ingin mendapatkan sunnah Rasul, mendapatkan pahala sebagaimana mengikuti ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikurbankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebelum kita akhiri, ada fenomena-fenomena mungkin di masyarakat yang mengatakan bahwa satu orang harus satu kambing, kemudian dia sapi harus patungan sekian orang. Jadi mindset seseorang itu ingin berkurban satu orang satu kambing, padahal satu kambing itu sudah memenuhi dari keluarganya. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, an Aba Ayyub kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi syati anhu wa an ahli baiti. Bahwa Abu Ayyub berkata, ada seseorang di zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka satu ekor kambing bisa dijadikan, diniatkan, diikut sertakan dari keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala kurbannya. Jadi satu kambing bisa dijadikan untuk satu keluarga. Maka dari sinilah kita mengawali, kita berkurban, kita bawa, ikut sertakan keluarga kita. Bahkan yang sudah meninggal pun
kita ikut sertakan, maka dia mendapatkan pahala kurbannya. Bagi yang mengkhususkan, yaitu berkurban dengan yang sudah meninggal, dikhususkan, padahal orang yang meninggal itu entah orang tua kita atau saudara kita, karib kerabat, tidak ada wasiat di dalam dirinya ketika masa hidupnya ingin berkurban, maka ini adalah termasuk bagian daripada takalluf, bagian daripada, ya sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Yang boleh itu kalau dia berwasiat sebelum meninggalnya ingin berkurban, tapi qadar Allah sebelum sampai kepada Idul Kurban meninggal, maka ahli warisnya lah atau yang lainnya lah berkurban dengan nama si fulan mengkhususkan, maka itu diperbolehkan. Namun masalah ini, masalah untuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal, itu diberikan poin oleh para ulama, itu dikiaskan sebagaimana sedekah kita untuk orang yang telah meninggal, maka itu akan sampai. Jadi para ulama mengatakan bahwa berkurban kepada orang yang meninggal, baik itu yang sudah berwasiat atau tidak berwasiat, maka hukumnya dikiaskan sebagaimana sedekah kita berikan kepada orang yang meninggal, maka kurbannya akan sampai. Seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita ingin berkurban, cukup satu kambing bisa dijadikan untuk satu keluarga. Namun kalau kita mampu, anak satu, istri satu, suami satu, dan yang lainnya satu, kalau itu memiliki kemampuan. Namun kalau hanya kemampuannya hanya bisa membeli satu ekor kambing, maka niatkan pahalanya untuk keluarganya, maka insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan pahala-pahala kurban sebagaimana kita yang telah berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup panjang kalau kita bahas fikih kurban, ya sampai selesai, namun waktu dibatasi sampai jam 1. Mungkin ada soal pertanyaan dari jamaah dari permasalahan ini, kami persilakan. Silakan jamaah. Silakan. Gimana Pak? Penyembelihan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Apakah yang berkurban itu harus melihat hewan kurbannya? Dan masalah ini memang yang utama adalah yang berkurban dialah yang memotong. Ini yang lebih afdal. Dia melihat dan dia sendiri yang memotong, kemudian yang membagikannya. Ini yang paling utama. Namun ketika kita tidak ada ya sanggup untuk bisa memotong sendiri, menyembelih sendiri, maka boleh kita memberikan kepada yaitu panitia-panitia yang mengadakan, yaitu untuk menerima kurban dan membagikannya. Maka ketika ada syarat, apakah mesti harus melihat? Ini tidak ada syarat yang khusus untuk dia harus melihat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui hati-hati hambanya ketika dia sudah niat berkurban, maka Allah lah yang akan melihat itu. Sebagaimana pernah dikisahkan ketika Allah turunkan ayat, yaitu surah Al-Hajj pada ayat ke-37. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala itu menceritakan, dzalika annal jahiliyah idza kanu naharul badan wala takhatul ka'bah qurbatun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu zaman jahiliyah, ketika syariat itu turun untuk berkurban, orang-orang jahiliyah itu mereka kurbannya setelah dia sembelih, itu darah dan dagingnya dia lumurkan ke dinding Ka'bah. Demi apa? Demi diterima kurbannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada surah Al-Hajj pada ayat ke-30. Allah katakan, "Lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha,
walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak menerima daging dan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi Allah akan menerima kepada ketakwaan kalian, kepada hati. Jadi kalau kita sudah niat berkurban, di mana saja hewan kurban itu disembelih, maka insya Allah Allah akan menerimanya. Berarti ini tidak ada syarat harus melihatnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa kalian. Maksudnya apa jemaah? Allah tidak melihat apa yang kalian kurbankan, ataukah seekor kambing, ataukah seekor sapi, atau unta. Allah tidak melihat. Jadi Allah tidak melihat apakah dia melihat atau tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hatinya. Ketika dia sudah niat berkurban lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, mau dilihat maupun tidak, maka Allah akan menerima kurban kita. Jadi tidak ada syarat untuk dia harus melihat. Bagaimana ketika kita menebar kurban kemudian di pelosok-pelosok, bagaimana? Hanya saja memberitakan untuk orang yang berkurban bahwa hewan kurbanmu telah disembelih, maka dia bebas untuk memotong rambut, kuku dan yang lainnya. Begitu, hanya memberikan kabar saja hewan kurbannya telah diselesaikan, telah disembelih, maka dia bebas untuk memotong dari bulu-bulu atau rambut, kuku yang ada di tubuhnya. Ketika sudah dia niat untuk berkurban masuk kepada tanggal 1 Dzulhijjah, maka dilarang hal itu, maka diinfokan. Jadi di sini tidak ada syarat harus dia melihat hewan kurbannya yang disembelih. Hanya saja sebagai laporan. Sekarang kan sudah canggih, sudah ada alat-alat komunikasi. Dia bisa mungkin direkam atau mungkin di live, bisa dilihat, namun tidak ada syarat di dalamnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, fadhil. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, mau tanya Ustaz, jadi ini satu kejadian. Jadi untuk kondisi saat ini kan pemerintah sudah menentukan tanggal 30 Hijriah. Baik, ya. Ini ada kawan kami meyakini bahwa 30 Hijriah mengikuti pemerintah. Nah, namun kata Allah, masjid di dekat rumahnya itu ternyata penyelenggaraan idnya adalah tanggal 9 seperti itu. Dan dia berkorban di masjid tersebut, yang dimana sesuai yang dia yakini, maka korbannya jatuhnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, tidak ada sembelihan sebelum nah, baik. Bagaimana hukumnya sembelihan? Apakah bernilai korban atau hanya sembelihan biasa? Dan untuk kasus tadi sebaiknya bagaimana Ustaz untuk kawan kami? Nah, wa iyyak. Jamaah sekalian, rahimakumullah, tentang perselisihan menentukan awal Dzulhijjah antara Saudi dengan negara kita Indonesia, ini adalah khilaf yang mu'tabar. Ini perselisihan para ulama dari zaman dulu. Nah, apa yang kita harus ikuti? Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus mengikuti Saudi atau kita mengikuti negara kita? Dari sinilah khilaf para ulama yang mengatakan bahwasanya ikut kepada negara Saudi Arabia karena mengikuti diantaranya puasa Arafah. Disyariatkannya puasa Arafah itu ketika melihat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Maka itu sebagai dalil bahwasanya kita harus mengikuti Saudi karena wukuf yang terjadi hanya di negara Saudi Arabia. Pendapat yang kedua, bahwa ketika tidak mengikuti negara Saudi, kita memiliki matla dari negara kita masing-masing. Karena secara hilal, ketika dia dilihat ru'yatul hilal, ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Karena pernah ada sahabat yang ketika itu datang ke Madinah, padahal ini beliau sahabat ini tinggal di kota Syam yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika didapati apakah dia harus mengikuti Madinah atau dia mengikuti di Syam,
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ikuti sana. Ya, yang ketika melihat hilal pada waktu di Syam. Dan ini masalah khilaf. Ya, kita harus berlapang dada, kita harus legowo. Namun ketika ada sebagian kaum muslimin yang tetap mengikuti Saudi, tentu Idul Adha-nya pada hari Sabtu. Lalu bagaimana kurban kita yang sudah kita berikan kemudian disembelih pada waktu tanggal 9? Sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi bahwasanya ketika menyembelih sebelum selesai dari salat Idul Adha maka tidak sah. Maka kembali kepada keyakinan, di antara kalau keyakinannya dia masuk kepada mengikuti Saudi, maka dia tetap sah. Dia harus mengikuti ya keyakinannya, mana yang lebih condong. Kalau dia lebih condong kepada pendapat itu, maka kurban yang dia sembelih, yang dia tentukan pada 9 hari Sabtu itu sudah masuk kepada bulan 10 Dzulhijjah, maka sah sembelihannya. Ini kembalikan kepada keyakinannya, di mana yang dia lebih seret untuk mengambil pendapat itu. Namun jamaah sekalian, ketika kita yang berkurban kemudian disembelih, ternyata masjid tersebut telah menjalankan sholat Idul Adha-nya hari Sabtu, padahal kita sudah ikut pemerintah. Gimana hewan sesembelihan kita? Apakah sah atau tidak? Tentu kita sudah dicatat niat hatinya untuk berkurban ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dalil-dalil yang disebutkan. Allah sudah mengetahui hatinya. Namun hanya saja prosesinya, karena masjid tersebut juga berpendapat berdasarkan dalil-dalil yang kuat bahwasanya mengikuti Saudi kemudian mengikuti wukuf di Arafah, maka sepakat masjid tersebut mengadakan yaitu 10 Dzulhijjahnya Idul Adha di hari Sabtu. Maka tetap sah. Itu tetap sah. Karena itu berkeyakinan dari masjid tersebut dengan dalil-dalil. Dan kita keyakinannya mengikuti pemerintah, namun sembelihan kita disembelih pada hari Sabtu, tetap sah. Insyaallah taala Allah telah melihat, innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan mengetahui hatinya. Nah, ini masalah khilaf jamaah sekalian. Ya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Hingga akhirnya kaum muslimin menjadi ribut, berpecah belah. Di antaranya kalau sudah khilaf muktabar, ini dari zaman dulu. Tapi tetaplah kaum muslimin, umat Islam bersatu. Namun kalau kita mengambil pendapat-pendapat juga yang disebutkan mengikuti pemerintah, kita di antaranya hadis Nabi SAW, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hendaknya bersama pemerintah, bersama pemimpin kita, agar kita itu bersatu. Namun mereka memiliki dalil-dalil tersendiri. Wallahu a'lam, ini adalah masalah khilaful mu'tabar yang kita harus berlapang dada, dan insyaallah kurbannya tetap ya diterima dan sah berdasarkan memang Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hatinya. Hanya saja pelaksanaannya berbeda, khilaf di dalam menentukan ru'yatul hilal atau mengikuti dari wukuf di Arafah, maka itu menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah, semoga Allah berikan kita taufik hidayah agar kita senantiasa tetap kokoh di atas Islam, di atas mengikuti sunnah Nabi SAW. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah kurban. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.